adalah seorang seniman perupa yang dilahirkan di Kalimantan Selatan, Kota Amtai. Jadi yang perlu dicatat di sini bahwa saya sebagai kelahiran Banjar atau Kalimantan Selatan yang kemudian setelah saya melanjutkan sekolah saya dari tamatan SMA itu melanjutkan ke asli di Jogja pada tahun 1959 saya masuk SMA. Jadi dari situ saya kira start daripada penjelasan saya sebagai seorang seniman perupa dengan melalui pendidikan saya di asli itulah saya betul-betul artinya mulai tahun 1961 berdirinya Sanggar Mami Tarung sampai sekarang 2024 jadi sudah berjalan 63 tahun dari pengalaman saya bergerak di bidang seni rupa sebagai seniman perupa Sanggar Mami Tarung. Itu yang menjadi dasar pengalaman saya. Yang sekarang saya berdomisili di Banjarmasin Kalsel. Kemudian pada saat sekarang saya menyelenggarakan pameran seni rupa yang kelima Sanggar Mami Tarung, dan katakanlah ini merupakan suatu penampilan terakhir dari Sanggar Mami Tarung pada tahun 2024 ini. Dan ini sudah kami buktikan dengan pembukaan pameran pada tanggal 21 Juni yang lalu yang akan berlangsung nanti sampai tanggal 12 Juli. Jadi 22 hari pamerannya di Galnas ini, Galeri Nasional. Pameran kami di Galnas ini sudah yang boleh dikatakan kelima kalinya. Pertama 2000 pameran SBT pertama di Balai Budaya Jakarta pada tahun 1962. Kemudian pameran SBT kedua pada tahun 2008 di Galeri Nasional Indonesia atau Galnas. Kemudian lagi pada tahun 2011 itu pameran seni rupa daripada ulang tahun SBT atau Sanggar Mami Tarung yang ke-50 pada tahun 2011 di Galeri Nasional ini juga. Kemudian lagi dilanjutkan pada tahun 2012 pameran Tunggal Joko Peki. Kemudian terus berlanjut ke pameran tunggal saya pada tahun 2015 di Galeri Nasional ini juga di Gunung Utama. Sudah itu ya tentunya yang kelima kali adalah setelah pameran tunggal saya, yaitu pameran yang sekarang ini, yaitu pameran SBT yang kelima atau terakhir dimulai pada tanggal 21 Juni hingga 12 Juli yang akan datang dari 2024. Memang seperti apa yang telah kami nyatakan tadi bahwa perjalanan Sanggar Mami Tarung mulai 2061 didirikannya di Gampingan, Yogyakarta, sampai sekarang 2024 itu berarti sejak tahun itu sampai sekarang itu berarti 63 tahun perjalanannya SBT. Dan ini sudah ditandai dengan beberapa orang yang meninggal, ya, hampir habis boleh dikatakan, sebab tinggal 2 orang lagi, yaitu Gumelar, ya, yang usianya 81 tahun,
kemarin dalam pembukaan bisa hadir. Di situ ada Gumelar pakai kursi roda dan saya sendiri Misbah Sabrin yang berusia 83 tahun jalan 84 tahun. Nah, berarti dengan demikian berhubung kegiatan ini terutama yang menanganinya itu saya sendiri bertangan, sebab Gumelar nggak mungkin kan. Saya sendiri yang masih bisa bergerak dengan penyelenggara ini. Kemudian tentunya untuk yang akan datang rasanya berat. Sebab saya kan pasti nanti dalam beberapa tahun kemudian ini akan menjadi sepuh dan semakin tenaganya semakin sulit untuk diikhtiarkan bekerja keras seperti sekarang ini. Ya, sekarang ternyata saya berhasil menyelenggarakan suatu pameran dengan tajuk atau tema dari pameran ini adalah SBT juga, tapi bukan SBT singkatan Sanggar Bumi Tarung, tapi sampai batas tarung yang terakhir. Apa sebabnya? Sebabnya itu tadi. Pada umumnya anggota SBT yang ada yang dulunya sejak sekitar 30-40 orang, dengan adanya peristiwa 65 ada yang korban. Ya, pada waktu itu ada Harmani Haryatno yang dalam peristiwa 65 ya terlibat, dianggap turut di Bon, kemudian setelah ditahan terus tidak kembali lagi. Itu 2 orang di Jawa, dia berasal dari Agung Jawa Timur, Harmani Haryatno. Tapi satu lagi Mulasdin Purba itu Sumatera Utara, itu juga ditahan terus di Bon, tidak kembali lagi. Jadi 3 orang korban yang secara sudah paksa, ya bukan kematian secara wajar, tapi ini kematian yang dikehendaki oleh rejim Orde Baru yang ya pelakunya daripada rejim ini kan macam-macam orangnya, sehingga ya bagaimanapun dalam sejarah bisa dikomplain bahwa itu adalah perbuatan rejim Orde Baru, pemusnahan bahkan pembantaian terhadap orang-orang tidak bersalah dari organisasi PTI, dari Lekra, dari mana-mana, daripada Onderbo PKI, dan terbesar ya adalah anggota PKI itu sendiri jadi korban. Dan kami diantaranya itu karena yang menjadi korban ini kan adalah karena seperti saya anggota Lekra. Bahkan kemudian pada akhir menjelang peristiwa 65 itu saya diangkat sebagai ketua pimpinan daerah dari Kalsel, jadi tingkat provinsi, tingkat 1. Jadi saya orang pertama Lekra pada tahun 64 sebelum peristiwa 65, sehingga saya dalam peristiwa 65 termasuk sebagai tapol golongan A. Jadi sehingga hukuman saya menjalani sampai 13 tahun di Banjarmasin, artinya di Kalsel. Itu salah satu bukti dari pengorbanan saya ya sebagai tokoh Lekra dari kalangan seniman perupa yang direkrut dalam organisasi atau lembaga seni rupa Lekra yang sekaligus sebagai bengkel Lekra Sanggar Bumi Tarung itu, ya kan. Nah, dengan habisnya boleh katakan orang-orang keanggotaan Bumi Tarung ini, yang tersisa 2 orang yang masih bisa bergerak 1 orang, sehingga ini boleh dikatakan merupakan akhir dari keberadaan atau eksistensi daripada Sanggar Bumi Tarung. Dan ini akan dicerminkan oleh saya dalam pameran yang sekarang berlangsung, yang sejak tanggal 21 Juni sampai tanggal 12 Juli. Itu adalah pencerminan daripada keadaan kondisi atau
keberadaan ekstensi di Sanggar Bumi Tarung yang sudah berkata tidak bisa lagi berlanjut ke depan nantinya untuk menyelenggarakan pameran seperti ini. Sehingga ya kan pantas untuk dikatakan tajuk dari pameran ini adalah singkatan SBT, tapi SBT bukan Sanggar Bumi Tarung, tapi sampai batas tarung terakhir. Soal takut itu sebenarnya itu relatif, artinya memang pada momen-momen tertentu ketika seseorang menghadapi tantangan yang mengenai nasib fisiknya dan mentalitasnya dan sebagainya, seperti menghadapi peristiwa 65 ini, wajar kalau secara fisik, secara verbal ada rasa ketakutan kemanusiaan daripada seseorang. Tapi memang korban ini ya di samping banyak juga yang tidak tahu dengan peristiwa ini dalam soal ideologinya nggak ada kaitan, tapi juga dia kena menjadi korban. Tetapi bagi mereka yang sudah menjadi aktivis perjuangan, itu sudah menyadari bahwa tantangan daripada perjuangan itu antara hidup dan mati, ya, tetapi dalam hal melaksanakan tantangan ini tentu ketakutan itu harus diatasi dengan suatu keberanian. Sehingga takut itu bagi pejuang seperti Seniman Purba kami dari SBT ini pun juga menyadari bahwa risiko dari perjuangan politik itu tidak hanya suatu penderitaan saja, bahkan kepalanya bisa melayang. Itu risiko dari perjuangan politik. Dan itu disadari oleh para pejuang, termasuk daripada Seniman Purba SBT. Dan menyangkut peristiwa 65, tentu memang itu sudah kami lalui dari pengalaman kami ditahan sekian belas tahun, rata-rata belasan tahun itu. Ya kan? Artinya sudah melalui proses ya, mulai ditahan itu kan tentunya mereka interogasi itu macam-macam kekejaman yang dilakukannya. Ya. Saya sendiri ya dipukuli, di strom, ya itu sudah lewat. Memang artinya kemungkinan hidup dan mati itu sebagai pengalaman sebagai seorang kapolri itu sudah dilewati. Artinya dengan rasa takut itu sudah ibaratnya merupakan tantangan yang harus diatasi oleh keberanian untuk hidup daripada kehendak daripada lawan, daripada rejim itu, baru kami ini bisa dipunahkan maunya. Tapi nyatanya kami bisa tampil ya masih hidup setelah bebas pada tahun 1978. Bagi saya pribadi, saya bebas pada tahun 1978. Kemudian apa pengalaman yang saya lalui lagi? Saya digunakan setelah bebas oleh penguasa untuk supaya saya ini bisa dimanfaatkan. Artinya sebagai tenaga ahli tapi murah. Tenaga ahli murah, misalnya saya dimanfaatkan oleh penguasa sebagai pekerja daripada untuk hiasan kota, buat dekorasi dari kota, ya, buat monumen, relief dan sebagainya. Seperti apa sebagai yang Bapak pengalaman? Monumen apa yang di kota? Banyak monumen di Kalsel saya yang dari Kalteng, dari Kalsel ke Kalteng itu di beberapa kota. Yang memang saya itu karena pengalaman saya sebagai tamatan asri, seniman yang tamat asri, sehingga untuk dikatakan resmi mempunyai suatu bakat dan suatu keahlian di bidang saya, di bidang seni, ini digunakan oleh penguasa. Artinya untuk bekerja terhadap pembuatan monumen untuk kepentingan mereka, saya tidak terlalu mahal untuk dibayar, karena justru karena ekstapolnya, ya kan. Jadi sesungguhnya eksploitasi itu terus berlaku.
terhadap kami sebagai korban oleh penguasa. Sebab setelah kami bebas pun, ya kan, diskriminasi itu masih berlaku, stigmatisasi masih berlaku kan, sehingga dalam hal untuk hidup mencari nafkah seperti orang biasa pun susah. Artinya masih mereka tidak melepaskan cengkramannya untuk bahwa saya ini sebagai estafel wajar untuk diperas. Itulah pengalaman saya sebagai pekerja yang dimanfaatkan oleh penguasa membangun dekorasi keindahan kota di beberapa kota di Kalsel dan Kalteng, dan dengan dibayar tidak sesuai dengan harga yang sebagai pada ukuran normal. Jadi itu menunjukkan pada saya bahwa walaupun saya bebas, tapi stigmatisasi dan diskriminasi itu masih berlaku secara kemanusiaan kepada saya, ya kan. Jadi pelanggaran hak asasi manusia dari peristiwa 65 itu setelah bebas pun masih terasa. Sampai sekarang pun saya tidak merasa bebas. Artinya bagaimanapun saya masih merasa terkerangkeng, terpenjara dalam kehidupan sistem masyarakat yang berlaku sekarang ini, di mana untuk kebebasan sebagai manusia berdasarkan hak asasi manusianya tidak terasa. Masih pelanggaran hak asasi manusia itu yang dulunya yang peristiwa 65 itu harus diselesaikan, sampai sekarang kan belum terselesaikan oleh pemerintah. Ya, jadi stigmatisasi dan diskriminasi itu masih berlaku setelah kami bebas. Sehingga kebebasan itu belum terasa bagi kami. Sehingga dalam pameran-pameran ini pun karya-karya kami masih seperti dikatakan Ambrus, bahwa bagaimana kami mulai melukis dengan cara, tema atau apa namanya, suasana yang sedemikian rupa yang bisa tercermin dalam pameran ini adalah waktu Ambrus katakan dengan kawan-kawannya, kalau kawan-kawan masih melukis dengan tidak menggambarkan pengalaman-pengalaman kawan-kawan selama ditahan oleh rejim Orde Baru sekian belas tahun, ya, lebih baik jadi kerbau saja, kata Pak Ambrus. Nah, itu menantang kami kepada semua anggota-anggota SBT lainnya, bukan hanya Ambrus, termasuk saya sendiri, sehingga ya, publik bisa melihat dari karya-karya kami itu. Sejak Ambrus berkata demikian, itu menyadarkan kepada kami untuk bagaimana kami melukiskan tentang pengalaman penderitaan, bukan derita selama ditahan oleh rejim Orde Baru, yang tercermin dari karya-karya dalam pameran ini, yang dipamerkan pada 2008, 2011, 2012, 2015 sampai sekarang di Galnas ini juga. Jadi bagaimanapun mengenai rasa takut itu sudah terasa sejauh, sebab bagaimanapun kami masih menanggung tanggung jawab kepada sejarah, bahwa sampai sekarang pun mengenai perkara pelanggaran hak asasi manusia, ya, pelanggaran berat HAM, pelanggaran HAM berat daripada peristiwa 65 ini belum terselesaikan, terutama oleh yang bersangkutan adalah negara, pemerintah lah. Pemerintah Jokowi ternyata pernah menjanjikan dalam persoalan ini, tapi sampai sekarang macet, tidak ada kelanjutannya. Ya memang begini, kami menyadari secara peristiwa dari para pengalaman kami ini kan, sebenarnya sebagai korban daripada suatu pergolakan politik.
bagaimanapun ya bahwa tentu saja dimulai oleh perkembangan situasi dunia di mana adanya perang dingin pada waktu itu. Ya, perang dingin yang sejak tahun-tahun sebelum 60-an dimulai kemudian berkembang kepada tahun-tahun 80-an ya sampai 90-an 1990-an. Itu perang dingin sebenarnya secara global antara kapitalisme dengan sosialisme. Itu secara politik global, di mana kapitalisme diwakili oleh Amerika dan Inggris dan kawan-kawannya, sedang sosialisme diwakili oleh Rusia, ya kan, Soviet Uni lah pada waktu itu, dan RRT Tiongkok. Nah ini sedang melakukan suatu konflik ya dari segi ideologis ya. Walaupun waktu itu bukan perang fisik, tapi perang ideologis ya. Nah, ini perang ideologis cukup tajam waktu perang dingin kan, dan ini berdampak ke Indonesia di mana kekuasaan Bung Karno pada waktu itu kan yang telah membawakan sistem demokrasi terpimpin itu digoyang oleh kekuatan-kekuatan kanan, yaitu kaum militeris kanan yang bekerja sama dengan kaum reaksioner lainnya yang ada waktu itu. Nah, untuk dari pencerminan perang dingin ini, Amerika dengan CIA-nya turut campur ke dalam pertentangan ini yang dengan konspirasi dengan kekuatan militer sayap kanan ini mau menumbangkan Bung Karno yang dianggap oleh kaum imperialis merupakan kekuatan yang vokal untuk menentang imperialis. Itu harus digulingkan dengan melalui suatu konspirasi dari antara CIA dengan militer kanan, ya, sayap kanan. Dan ini ternyata dengan peristiwa kan jelas dari peristiwa 65 mengapa Bung Karno terlengserkan. Karena apa? Karena harus dimulai dengan siapa pendukung Bung Karno pada waktu itu, yang dekat dengan Bung Karno, yang membackup Bung Karno dengan kekuatan, yaitu PKI. Nah, sebelum melengsarkan Bung Karno, ya kan, konspirasi ini tadi itu harus menghancurkan PKI. Nah, penghancuran PKI ini kan bermacam-macam upaya, ya kan, dengan memprovokasi dan sebagainya, peristiwa di Lubang Baya dan sebagainya itu, yang mana bagaimana dengan provokasi ini PKI seolah mendahului daripada mengkudeta Bung Karno, dianggap oleh mereka. Padahal yang jelas nyatanya untuk menurunkan Bung Karno ini kan ada kekuatan konspirasi dari luar antara CIA dengan kaum militer kanan, di mana akhirnya tumbang Bung Karno melalui konspirasi ini kan. Setelah PKI ditumbangkan mereka, ya kan? Itulah kami ini korban dari itu. Misalnya strategi perang dingin pada waktu itu, CIA bekerja sama dengan militer sayap kanan untuk melengsarkan Bung Karno, harus PKI-nya dihancurkan dulu. Nah, untuk menghancurkan PKI ya dengan kekuatan-kekuatan ormasnya dan semuanya, kami termasuk Lekra di bawahnya ini menjadi korban. Ya VTI, Sopsi dan sebagainya. Saya termasuk dari pergerakan kebudayaan, yaitu Lekra. Dan saya memang di daerah pada akhir tahun 64 saya direkrut sebagai ketua tingkat daerah provinsi dari Lekra, sehingga dengan nama saya yang utama sebagai tokoh Lekra di Kalsel, saya akhirnya dalam kategori sebagai tokoh golongan A yang akhirnya dihukum 13 tahun. Itulah sebagai satu korban daripada konspirasi politik dari asal perang dingin tadi ke
lokal daerah saya setelah mulai proses nasional pergulatannya itu kan. Nah itulah saya sebagai korban daripada pertentangan ideologi dan politik daripada politik global dunia waktu itu. Tahun 65, peristiwa 65 yang terus berlangsung, kami ditahan selama belasan tahun, bebas pada masa reformasi 1998. Ya kan, 1998 reformasi. Disitulah kami kembali lagi berkarya. Ya, memang seni atau merupakan bagian kebudayaan yang vital itu sangat kuat dalam hubungan kombinasinya dengan politik. Ya kan, misalnya tokoh-tokoh seperti Nyoto itu adalah seorang seniman ya yang memperkuat daya perjuangan dari segi politiknya itu justru melalui seni. Sebab banyak pendapat-pendapat dari para politikus yang berasal dari seniman seperti Nyoto itu pikirannya sangat brilian. Misalnya dengan temuannya metode bekerja sebagai seorang seniman, yaitu dengan istilah 151, pernah dengar? Apa itu? Ibu 151. Apa itu? Itu metode kerja daripada Lekra pada waktu itu. Satunya itu adalah politik sebagai panglima. Itu dasar daripada 151. Kemudian 5 kombinasi perjuangan, dan yang satunya turba turun ke bawah. Nah, saya ceritakan bahwa satu, politik sebagai panglima itu pada masa kami para seniman itu menggunakan politik dalam hal berseni, karena politik itu sebagai motor untuk penggerak perubahan dan pembaruan politik. Jadi bagaimanapun seni tidak bisa dipisahkan dari politik. Ya, seperti halnya misalnya kemerdekaan kita tidak mungkin terlepas dari peran founding father daripada Bung Karno-Hatta yang berjuang di bidang politik untuk memerdekakan rakyatnya. Itu dalam pengertian politik yang positif kan. Walaupun banyak mengatakan bahwa politik itu kotor. Lain lagi itu politik praktis. Yang sehingga banyak yang beranggapan bahwa terlalu berlebihan kalau misalnya dikatakan politik sebagai panglima. Ya kan, ada yang mengatakan begitu. Padahal sebenarnya benar bahwa itu adalah, pada kenyataannya politik dalam pengertian politik itu penting sebagai penggerak dari segala bidang. Bidang kesenian lain, budaya dan lain itu fokus utamanya, motornya adalah politik sebagai penggerak. Nah, jadi seperti Nyoto sebagai seniman, pikirannya dari 151 itu tepat bahwa satu adalah politik sebagai panglima. Kemudian 5 kombinasi. Nah, 5 kombinasi ini keterangannya sebenarnya kalau secara intensif lebih mendalam lagi pengertiannya, tapi kan ini pokoknya saja saya jelaskan bahwa misalnya dalam 5 kombinasi itu, kombinasi tinggi mutu ideologi dengan tinggi mutu artistik. Pernah dengar itu? Kombinasi itu belum ya. Itu maksudnya dalam seni, politik di ideologi itu tidak bisa lepas. Isi dari seni itu harus ada nilai-nilai seni dan ideologinya, nilai-nilai dari politik dan ideologinya. Seni itu hanya mendukung daripada isi. Seni itu bentuk untuk mendukung isi. Isinya itu adalah filosofi pada hidup dari seniman, misi visi daripada seniman. Untuk apa? Ya memang tujuan hidup manusia secara menyeluruh untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu dalam sistem apa? Yaitu secara idealisme, secara romantisme, masyarakat adil makmur. Itu politik, dalam bayangan mimpi politik. Tapi ini dituangkan dalam seni juga.
ya kan? Dalam hal pengertian bahwa harus tinggi mutu daripada ideologinya diimbangi dengan tinggi mutu seni kedua artistiknya. Itu kombinasi itu. Sudah tahu isi maknanya salah satunya. Yang kedua, kombinasi meluas dan meninggi. Meluas dalam artian masyarakat yang mengapresiasi seni, meninggi dalam mutu seninya bagi karya-karya seniman. Jadi mutu dari karya seni tentu saja tidak ada gunanya kalau tidak diapresiasi oleh masyarakat, ya kan? Nah ini kalau secara masyarakat bagaimana lebih terarah kalau dia misalnya diserap oleh banyak orang, ya kan? Lebih massal. Karya itu jangan untuk dirinya sendiri aja, ya kan? Jadi meluas dan meninggi. Jadi kalau meninggi itu vertikalnya dalam hal mutu seninya, saya vertikal. Kalau horizontal kan dalam hal apresiasi masyarakat dalam meluasnya. Nah, kemudian ketiga, kombinasi tradisi baik dengan kekinian revolusioner. Tradisi baik itu kan dalam sejarah banyak hal-hal positif dari masa lalu yang tidak pernah pudar karena itu adalah merupakan simbol yang sudah hidup dalam berakar dalam kehidupan masyarakat. Nah, dikombinasi dengan tantangan zamannya, kini itu adalah zaman sekarang kan tentunya beda masa lalu. Dan kita harus melakukan penyesuaian, melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Nah, di situ kombinasinya memang kalau diuraikan lebih jelas lagi akan terungkap itu. Kemudian mengenai kombinasi antara realisme revolusioner dengan romantisme revolusioner. Itu dalam hal kenyataan dalam perjuangan dengan fakta yang ada dalam kehidupan yang real itu adalah kehidupan perjuangan tegal dan penuh dengan tantangan, penuh dengan penderitaan dan sebagainya kan. Tapi romantismenya itu apa? Bahwa dia berjuang dengan tegar karena apa? Karena mimpinya pada masa depan untuk mencapai masalah adil dan makmur. Itu kan sudah romantisme. Itu dalam hubungan kombinasi secara pokok kan, antara tinggi mutu tinggi dalam romantisme yang tadi dihubungkan tinggi mutu artistik dan tinggi mutu ideologi, juga dalam realisme dikombinasikan dengan romantisme. Dan yang kemudian di samping sudah mengenai, jadi sudah 4 deh ya, tinggi mutu ideologi dan mutu artistik, kemudian meluas dan meninggi, kombinasi tradisi baik dengan kekinian revolusioner, kemudian kombinasi kreativitas individu dengan kearifan massa. Kreativitas individu itu adalah para seniman. Dia kan punya keahlian, punya bakat, punya misi-visi yang jauh ke depan. Itu dimiliki oleh seorang seniman. Itu adalah merupakan kreativitas individu dari seorang seniman. Ini harus dikombinasi dengan kearifan massa. Massa itu harus bisa memaklumi apa tujuan seniman itu, apa mengerti apa tujuan seniman yang diperjuangkannya melalui karyanya, dan dia harus bisa menerima sebagai konsumen ya daripada karya seninya itu, sehingga apa yang hasil daripada daya kreatif seniman ini bisa menggugah masyarakat untuk perubahan dan pembaruan. Nah itu. Jadi dalam diskusi kemarin di pameran ini kan hari Sabtu kan ada diskusi. Nah itu dikatakan oleh Pak Andre bahwa 151 itu sangat relevan. 151 dari kira itu sangat relevan sampai sekarang. Itu berlaku, tidak ada
tidak ada pudarnya. Sebenarnya sampai sekarang pun tercermin pada karya-karya daripada SBT dalam pameran ini masih membawakan prinsip 151 itu sebagai misi visi kerjanya daripada Lekra. Karakter itu penting dalam seni, terutama dalam seni rupanya dikembangkan oleh Lekra. Lekra membawakan prinsip seni untuk rakyat. Berbeda dengan seniman yang lain yang bertentangan dengan Lekra, misalnya seni untuk seni. Sedangkan Lekra lebih penting seni itu untuk rakyat. Sehingga seni yang dibuatnya secara kreatif itu harus dimengerti, dipahami oleh rakyat. Karena bagaimana kalau misalnya lukisan abstrak tidak mengerti rakyat itu untuk menggugah semangatnya, tidak ada, ya kan? Sebab dalam seni abstrak itu tidak ada narasi, tidak ada cerita, tidak ada gugahan yang bisa dipahami rakyat. Hanya suatu bentuk daripada keunikan daripada artistik saja. Tidak ada di dalamnya tuh pesan, kesan dan sebagainya atau mimpi tentang masa depan, segalanya itu dalam narasinya tidak ada. Jadi kebenaran daripada seni untuk rakyat itu seniman rupa tercermin pada karya-karya daripada para seniman berupa Lekra. Dari seni untuk rakyatnya itu, termasuk lukisan saya ini mudah dicerna juga, dipahami oleh orang. Untuk apa dilukiskan misalnya orang-orang Bintaro yang sedang duduk bersama, kebersamaannya dalam memikirkan bagaimana berkarya untuk kepentingan rakyat itu dilukiskan di sini juga, ya kan. Jadi di samping sini untuk rakyat ini memang harus mudah dipahami. Itu syarat utama. Dan pada awalnya berdiri Sanggar Bintaro pada tahun 1961 di Gampingan Jogja, mula-mula misi-misi yang dibawakan oleh Sanggar Bintaro pada itu sebagai seniman perupa yang berasal dari mahasiswa asli angkatan 1960-an, ya kurang lebih setengah abad yang lalu dalam ukuran kita sekarang kan. Itu mereka membawakan seni yang membela kaum buruh dan tani sebagai tokoh buruh revolusi, ya kan. Sebab mereka ini adalah yang tertindas dalam sistem masyarakat kapitalisme, kaum buruh terutama. Sedangkan kaum tani tertindas oleh feudalisme, kan. Jadi SBT pada waktu itu sudah memulai misi-misinya pada tahun-tahun awal berdirinya, yaitu dengan berkarya membela kaum buruh dan tani dari penindasan kapitalisme dan feudalisme. Nah, itu bernuansa politis memang di situ, kan. Dan untuk menerapkannya itu harus melalui proses turba. Ya kan, seperti yang kami katakan 151 tadi, di samping politik sebagai pengliman di atasnya. Turba ini untuk menghayati kayak apa kehidupan kaum tani yang dibela ini. Jadi kami turun ke dalam kehidupan mereka dengan 3 sama. Sama tidur, sama makan, sama kerja. Ya kan, itu 3 sama. Untuk merasuk kepada mereka sehingga kita mengenal kehidupan mereka itu, yang nantinya kita lukiskan di kanvas. Tidak bisa menggambar kaum tani hanya sebagai orang begitu saja, kelasnya bagaimana, enggak. Itu harus didalami. Dilihat kakinya saja yang biasa berpijak di selumpur, di sana, tangannya yang mengeduk tanah dan sebagainya. Itu kan beda dengan tangan kaum pekerja di jurnalis misalnya, ya kan, orang kota. Beda. Nah, untuk melukiskannya secara pas itu harus turba, harus mengenal ke dalam, ya kan. Untuk menggambarkan kaum tani yang bekerja di pedalaman yang mengeduk tanah dan sebagainya, di hutan dan sebagainya, di persawahan, itu turun kita juga ke sana sebagai objek, kan. Itu jadi kami melakukan turba pada waktu itu, yaitu misalnya pada tahun 62 itu kami terjun ke Trisik. Itu ada lukisannya di sana, kan, yang
kami turba di Trisik. Nah, itu dikejar-kejar centeng-centeng tuan tanah juga waktu itu, karena mereka takut, wah ini orang BTI ini mengerahkan mahasiswa ini untuk ini. Yang akibatnya pada saat kemudian karena ketajaman dari soal aksi massa daripada aksi sepihak, terkenal pernah dengar itu aksi sepihak, itu yang membuat pembantaian di Jawa dalam peristiwa 65 itu, karena itu tuan tanah melakukan pembalasan dari waktu Bung Karno berkuasa sebagai sistem demokrasi pimpin. Di situ kan membawakan sistem agraria kan, undang-undang pokok agraria yang isinya membagi-bagi tanah, termasuk korbannya tanah tuan tanah, ya kan, oleh kaum tani yang diberikan kesempatan itu dari undang-undang itu kan. Nah ini kemudian menjadi dendam si tuan tanah dalam peristiwa 65. Soalnya lahirlah banyak pembantaian kaum tani yang tahu apa-apa jadi korban, ya kan, sampai kalau menurut Sarwedi 3 jutaan korban mereka. Kekejaman yang dilakukan oleh militer pada penguasa itu yang bekerja sama dengan tuan tanah di Jawa itu banyak mengorbankan orang-orang tidak bersalah, yaitu melalui pembantaian, ya, kuburan massal dan sebagainya, yang ibu pasti tahu itu mengenai peristiwa 65 dengan dampak yang luar biasa mengenai pembunuhannya atau mengenai pelanggaran HAM berat gitu. Ya, itu memang merupakan problem ideologis daripada suatu perjuangan kaum kiri ya, dalam hal menghadapi tantangan zamannya, tantangan masyarakatnya. Sebab kita tahu bahwa dalam masyarakat Indonesia ini, terutama yang penduduknya hampir boleh kata 90% lebih dari yang beragama Islam, sehingga kaum agama lebih dominan dalam kepemimpinan mengenai Indonesia sebagai negeri nasionalis dan religius. Religiusnya inilah yang menjadi masalah bagi perjuangan nasionalisme Indonesia yang dilakukan, katakanlah misalnya yang dari kalangan nasionalis itu dianggap oleh kaum agama agak abangan, yang semikian tidak menerapkan religiusitas sebagai bangsa Indonesia yang 90% beragama Islam, sehingga itu memang menjadi tantangan. Sebab pejuang-pejuang daripada kemerdekaan itu banyak sebenarnya kekuatan nasionalisme itu tinggi, nuansa daripada nasionalisme yang cinta kemerdekaan, cinta kebebasan, bahwa kita cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan itu berlaku, ya kan? Sehingga memang dalam ajaran-ajaran agama itu kadang-kadang bertentangan, ya kan? Dan ini sangat menyulitkan juga kepada perjuangan dalam hal sifat nasionalismenya itu. Walaupun dalam kenyataan sejarah perjuangan nasionalisme ini, betapapun tekanan dari agama cukup kuat, tapi selalu dimenangkan oleh kaum nasionalis. Itu kenyataan sejak tahun 27 atau 28 sampai sekarang pun, nyatanya dalam pemilu pun tetap dipegang oleh kaum nasionalis. Walaupun dalam kenyataan di pedesaan misalnya atau di daerah-daerah tertentu, Aceh misalnya yang bahkan di Jawa Barat, ya tentunya untuk kita lihat pemenang dari pemilu kebanyakan dari partai agama ini banyak lebih dominan, yaitu dari mana itu?
dari partai apa? Partai agama yang dominan di Jawa Barat. PKS. PKS. Bentar. Oke. Ya. PKS selalu memenangkan pemilu di Jawa Barat. Ya. Sedangkan Jawa Tengah beda lagi. Ya. Nah, itu semua dalam konteks kami sebagai seniman perupa, memang kami rasakan betul. Karena sejak kami ini bergerak di Sanggar Mamitarung itu adalah merupakan sanggar lekra, bengkel lekra, sehingga ada kecenderungan mereka itu menganggap lekra itu ada underbau PKI dan PKI itu lebih banyak distigmatisasi sebagai anti agama. Itu tidak benar. Sebabnya partai tidak mungkin anti agama. Ya, sebab bagaimanapun anggota-anggotanya itu juga banyak pemeluk agama yang soleh juga secara perorangan. Walaupun ada juga yang ateis dan sebagainya, tetapi dalam hak ajasi menganut satu ideologi keagamaan itu mestinya bisa dibenarkan, ya kan? Tapi dalam kenyataannya memang karena cap bahwa apalagi dia menggunakan istilah Marx katakan bahwa agama itu candu dan sebagainya, itu bisa menimbulkan efek kepada orang-orang yang dianggap PKI, dianggap lekra, dianggap artinya partai-partai buruh yang berafiliasi dengan PKI itu tidak beragama. Ini memang kami akui dalam kenyataannya itu merupakan satu tantangan yang berat bagi para pejuang dalam menghadapi untuk memenangkan perjuangannya yang bersifat nasionalistis. Sebab Indonesia adalah negara agraris, Indonesia adalah negara religius juga, yang dominan pemeluk agama Islamnya merupakan tantangan. Tapi kami sebagai orang lekra mengatakan bahwa lekra itu bukan anggota semua dari PKI dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan misalnya anggotanya itu semua ateis karena dia underbau PKI. Tidak, banyak orang-orang PKI, orang lekra yang juga beragama Islam, agama Kristen dan lain-lain. Itu memang kebebasan beragama itu terjamin dalam lembaga seni rupa lekra pada waktu itu, juga dalam Sanggar Mamitarung pun begitu. Ya, walaupun ada yang Marxis, ada yang pemeluk Islam yang saleh, ya kan, ada yang nasionalis dan sebagainya. Itu sebenarnya bagi kami itu wajar kalau kehidupan mereka itu haknya sama dalam hal beragama. Tetapi bukan berarti untuk merendahkan terhadap pemeluk agama lain. Artinya kalau dikatakan bukan Islam, wah itu nggak benar. Artinya sama dengan ateis, sama tidak agama. Jadi lekra tetap membawakan kebebasan berideologi dan beragama dan haknya sama prinsipnya itu, dan itu diterapkan juga di Sanggar Mamitarung, kebebasan beragama itu, ya kan, dan tidak boleh saling menghujat, harus saling menghormati dan menghargai. Itu prinsip dalam hal agama. Jadi bagi kami, walaupun itu merupakan tantangan dalam perjuangan nasionalisme kita, tapi dalam penerapan sebenarnya tidak benar kalau lekra membawakan suatu ajaran yang tidak beragama. Itu tidak benar. Bahwa lekra membawakan seperti apa dikatakan PKI tidak beragama, anti agama dan sebagainya, itu adalah merupakan suatu provokasi dari musuh-musuh PKI yang pada umumnya kebanyakan itu mereka adalah koruptor, tuan tanah, apa yang sebagai menggunakan kesempatan untuk mendiskreditkan orang-orang yang tertindas. Itu yang prinsip yang berlaku bagi kami sebagai seniman perupa lekra. Memang soal itu tantangan dalam soal religiusitas daripada masyarakat Indonesia
sebagian yang kami anggap itu objektif, merupakan kenyataan objektif, tetapi sebagian juga ada yang menjadi kendala, halangan bagi kami yang artinya menghambat perjuangan kami itu juga ada. Memang semua itu pada umumnya ternyata agama digunakan tuan tanah untuk kekuatannya untuk menetralisir terhadap rakyat-rakyat yang seperti kaum tani, apa dan sebagainya yang dianggap pernah dalam peristiwa sebelum 65 dalam aksi sepihak membagi tanah, ya kan, itu yang jadi korban akhirnya oleh mereka. Feudalisme yang kuat di Indonesia karena pedesaannya itu masa petaninya lebih banyak, ya kan. Nah, artinya tuan tanah di tanah air Indonesia ini sedemikian kuat berakar di pedesaan-pedesaan yang banyak kaum taninya. Itu yang akhirnya mempropagandakan tentang agama disiarkan sedemikian rupa, tapi digunakan dengan kepentingan politik untuk kepentingan kekuasaan mereka sebagai tuan tanah untuk menindas kaum tani. Kebanyakan begitu agama digunakan. Oke. Menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap tragedi 65 dari waktu ke waktu ini? Saya kira memang ini adalah perjuangan jangka panjang daripada masyarakat, dari suatu golongan masyarakat Indonesia yang sejak tahun-tahun 20-an, tahun 27 ada istilah, artinya Bung Karno, ajaran Bung Karno mulai tahun 27 itu yang istilahnya pada waktu itu ada Nasakom, kaum nasionalis, komunis dan agama. Yaitu sebenarnya ekstensi dalam sejarah perjuangan ketiga golongan ini sebenarnya harus bersatu melawan imperialisme, melawan kolonialisme. Tapi karena apa? Karena faktor dari luar ini, imperialisme sedemikian rupa berusaha memecah belah daripada golongan agama, golongan nasionalis, dan golongan kaum ini, yang akhirnya dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, misalnya peristiwa 48, provokasi Madiun, sebagainya, itu mulai itu semua provokasi di kaum imperialis yang menggunakan kelemahan daripada pertentangan agama di Indonesia ini sedemikian secara provokatif mengorbankan salah satu golongan, yaitu PKI. Akhirnya pada waktu peristiwa 65 dibubarkan, dan bahkan sampai sekarang nyatanya tidak dapat dikembalikan untuk eksis kembali, walaupun sejak 48 itu kan terjadi oleh karena peran Bung Karno dengan Sudirman untuk setelah peristiwa Madiun nih, yang karena dihancurkan oleh konspirasi pemerintahan Hatta dan dibantu oleh Amerika pada waktu itu untuk mengubur terhadap kekuatan Partai Komunis yang dipimpin oleh Musso dan kawan-kawannya yang akhirnya dibunuh semua itu. Peristiwa di Madiun itu, pimpinannya habis oleh penguasa yang dipimpin oleh Hatta waktu itu. Nah, itu akhirnya kembali pada waktu itu kan oleh peran Bung Karno dan Sudirman, akhirnya dikembalikan lagi kan Partai Komunis ini bisa dihidupkan kembali sampai berjalan untuk puluhan tahun ya. Jadi peristiwa ini kembali lagi. Jadi tragedi yang dialami oleh Partai Komunis yang pernah didirikan pada tahun 20-an, 1920-an ya, sampai melalui peristiwa pemberontakan 26, Ibu tahu kan, itu banyak PKI yang korbannya dibuang ke Digo apa dan sebagainya. Padahal mereka itu melawan Belanda, pelopor dalam perjuangan melawan Belanda, ya kan, dihancurkan oleh Belanda dengan peristiwa-peristiwa yang berlangsung di Jawa dan Sumatera. Itu satu tragedi pertama yang dia alami oleh
Partai Komunis. Kemudian 48 tragedi kedua, penghancuran yang dilakukan oleh penguasa yang Hatta menggunakan Bung Karno untuk menghancurkan PKI, ya kan, musuh dan kawan-kawannya itu habis sampai peristiwa 65 tragedi ketiga. Itu artinya pengorbanan mereka yang sedemikian rupa dalam sejarah. Bayangkan tahun 26 mereka berjasa dalam kemerdekaan untuk melawan kolonialisme. Pertama mempelopori sampai 65 terkubur lagi oleh rejim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Sampai sekarang pun untuk kembali tidak mungkin. Artinya tidak mempunyai kesempatan untuk secara resminya itu. Walaupun Gus Dur pernah mencoba untuk membangkitkannya dan minta maaf kepada PKI, dan kalau seandainya Gus Dur itu boleh eksis dan bisa memenangkan konsep dia, mungkin PKI bisa hidup kembali. Ternyata oleh Amin Rais digagalkan itu kan dalam peristiwa itu kan. Nah, sampai sekarang pun tidak ada bicara mengenai soal itu lagi. Karena apa? Untuk kembalinya peristiwa daripada mengembalikan mengenai pelanggaran HAM berat supaya itu diselesaikan oleh negara, diselesaikan oleh pemerintah untuk keadilan dan kebenaran. Ternyata sampai sekarang pun apa yang dikatakan oleh Jokowi akan menyelesaikan, gagal lagi, mangkrak lagi. Itu nyatanya bahwa perjuangan dari ini masih berat. Entah kapan penyelesaiannya, terutama mengenai pelanggaran HAM berat daripada peristiwa 65 diselesaikan, apalagi untuk bangkit kembali PKI atau eksistensinya yang memang dihancurkan oleh konspirasi imperialisme dengan kekuatan kanan di kekuasaan negara Indonesia ini, menghancurkan kekuatan kiri. Sampai sekarang belum ada artinya harapan-harapan kebangkitan revolusioner yang terjadi itu jauh lagi. Saya memang sebagai seniman perupa yang sekarang pada usia 83 tahun menjelang 84 yang terus menua, setelah menampilkan karya-karya yang sedemikian rupa tentang pengalaman saya yang ditempa oleh duka derita perjuangan dari suatu zaman. Itu tercermin pada karya-karya saya. Tentunya penderitaan ini entah kapan bisa berakhir. Ya, nyatanya walaupun saya masih hidup dan bisa berkarya dan bisa menampilkan karya saya dalam lewat pameran ini, seolah-olah hak demokrasi saya itu sudah dikembalikan. Tetapi bukan berarti saya puas dengan keadaan sekarang ini. Nyatanya saya, hak-hak saya yang pernah hilang dalam peristiwa 65 itu masih terasa belum kembali. Jadi tentunya harapan saya semoga negara atau pemerintah ini bisalah, harus konsen, harus dengan penuh perhatian, dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di peristiwa 65 ini yang sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik. Jadi karena apa? Karena penderitaan yang saya jelaskan selama sejak tahun 20 yang pengaruhnya walaupun itu dari partai komunis yang hubungannya dengan kekuatan kiri yang menjadi korban sedemikian rupa dalam sejarah, itu kapan dikembalikan kebenaran dan keadilannya dalam sejarah. Itu harapan saya, mudah-mudahan cepat atau lambat nanti kesempatan ini masih ada untuk negara dan pemerintah menyelesaikannya dari peristiwa. Itu harapan saya. Memberikan kontribusi melalui bahan dari penjelasan saya ini tercermin suatu pendapat dari rakyat yang tertindas sampai sekarang. Artinya bukan saya ini merupakan
bernegara negara yang normal, tapi masih ada kendala daripada penderitaan saya dalam konteks hak asasi manusia, karena belum ada penyelesaian oleh negara pemerintah mengenai peristiwa 65 ini. Ya. Oke. Terima kasih Saya juga atas terima kasih. kontribusi dan perhatian dan peran partisipasi ibu dalam hal memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan kebenaran dan keadilan.